Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sadria Bulkis akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Maura Selu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Samawe dan Aceh. Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami keruntuhan yang berhasil ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1360 Masehi. Periode pemerintahan kerajaan Samudra Pasai yaitu rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 sampai abad ke-16. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar atau perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer, atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang sabandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang asing di kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para sabandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Maura Selu pada tahun 1285 sampai 1000. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Selain catatan perjalanan Marco Polo, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar dengan Sultan Malik At-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai yang tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah? Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan penting di Pedia, Perla, dan lain-lainnya. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan Samudra Pasai telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis. Karya mereka adalah bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP
Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sebagai sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrah Al-Sikili untuk menuliskan buku-bukunya. Selain itu, dengan juga berkembangnya ilmu tasawuf, di antara buku tasawuf yang diterjemahkan oleh bahasa Melayu adalah Durul Al-Ma'zum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.